Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembahasan dimulai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mari kita bahas. Sholat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu amalan ringan yang seringkali dilalaikan, padahal keutamaannya luar biasa besar. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Muslim. Ini bukanlah sekedar pernyataan biasa, melainkan bentuk isyarat dari Allah melalui lisan nabinya bahwa ada harta tak ternilai dalam 2 rakaat ini yang jauh melebihi kekayaan dunia. Sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan sebelum sholat subuh, terdiri dari 2 rakaat yang penuh berkah. Para ulama menyebutnya sebagai sholat sunnah muakkad, yakni sholat sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ini dalam membangun hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Di saat dunia masih gelap dan sebagian besar manusia masih terlelap dalam tidur, seorang mukmin yang menegakkan sholat sunnah qobliyah subuh telah mendapatkan jaminan cinta dan perhatian dari Allah. Waktu subuh sendiri adalah saat yang diberkahi, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 18 yang artinya, "Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah." Ini adalah momen spiritual yang kuat, dan dengan menambah sholat sunnah di dalamnya, kita membuka gerbang keajaiban hidup. Banyak ulama dan wali Allah menyaksikan keajaiban dari rutin menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh. Mereka mendapatkan kemudahan dalam rezeki, ketenangan dalam hati, dan kepekaan terhadap petunjuk Allah. Tidak sedikit pula yang menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari musibah, membuka pintu-pintu kemudahan, dan bahkan mengangkat derajat mereka hanya karena menjaga sholat 2 rakaat ini. Sholat ini juga menjadi pembuka pintu istiqomah. Seseorang yang bisa bangun lebih awal untuk sholat sunnah biasanya akan lebih ringan untuk menunaikan sholat subuh tepat waktu. Ini merupakan awal dari kehidupan yang teratur, penuh keberkahan, dan jauh dari kelalaian. Seiring waktu, disiplin spiritual ini akan merembet ke dalam aspek lain seperti pekerjaan, rezeki, hubungan sosial, dan bahkan kesehatan mental. Salah satu keistimewaan yang disebut dalam berbagai literatur klasik Islam adalah bahwa 2 rakaat sunnah qobliyah subuh menjadi cahaya di hari kiamat.
dalam keadaan gelap gulita di padang mahsyar. Amal-amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi penerang bagi pemiliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Tak hanya itu, para ahli ruhani dalam Islam mengatakan bahwa sholat sunnah sebelum subuh dapat menjadi penenang dari was-was syaitan dan penguat niat dalam kebaikan. Karena seseorang yang terbiasa menjaga 2 rakaat ini cenderung memiliki jiwa yang kuat, tidak mudah goyah oleh kesulitan dunia, dan lebih tahan terhadap godaan nafsu. Dalam sisi hikmah, Allah memilih waktu subuh sebagai waktu untuk kita memulai hari dengan ibadah. Bukan hanya sholat wajib, tapi juga disempurnakan dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Bahkan menurut beberapa ahli tafsir, keberhasilan seseorang dalam hari itu ditentukan dari cara ia mengawali paginya. Bagi sebagian orang yang merasa hidupnya penuh tantangan, banyak rintangan dalam rezeki, atau kerap merasa hati tidak tenang, maka salah satu solusi spiritualnya adalah menjaga sholat sunnah qobliyah subuh. Meski sederhana, 2 rakaat ini menjadi gerbang bagi pertolongan Allah. Diceritakan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in bahwa ia melihat seorang lelaki yang hidupnya biasa saja, namun begitu mulia di tengah masyarakat. Ketika ditanya apa rahasianya, lelaki itu menjawab, "Aku menjaga 2 rakaat sebelum subuh sejak muda hingga sekarang. Dan aku yakin Allah memberiku keberkahan karena itu." Kisah ini menjadi inspirasi bahwa kesungguhan dalam menjaga amalan ringan dapat menjadi sebab datangnya keberkahan yang besar. Sebagai seorang muslim, jangan remehkan amalan-amalan kecil. Allah melihat keikhlasan, bukan hanya kuantitas. Maka 2 rakaat ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat dan menjadi sebab dikabulkannya doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Salat sunnah qobliyah subuh juga memiliki dimensi kedekatan yang sangat tinggi dengan Allah. Ketika seseorang menegakkannya, seseorang tersebut sebenarnya sedang menunjukkan kecintaannya kepada Tuhannya, dan Allah pun membalas cinta itu dengan kasih sayang, perlindungan, dan pembukaan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Sudah waktunya bagi kita untuk menjadikan amalan ini sebagai rutinitas harian. Mulailah dengan niat yang tulus, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa bangun lebih awal, dan tegakkanlah 2 rakaat ini sebelum subuh. Perlahan tapi pasti, Anda akan merasakan perubahan dalam hidup, dalam hati, dalam urusan dunia, dan tentu saja dalam akhirat. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah karena menjaga sholat sunnah qobliyah subuh, dan semoga 2 rakaat ini menjadi cahaya dalam kubur kita kelak, serta syafaat yang menyelamatkan kita di hari pengadilan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata
datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.